kejadian henti jantung, itu sasaran atau tujuan dari orang-orang yang menolong itu adalah mencegah kematian. 1 menit dilakukan bantuan hidup dasar yang berkualitas, 90% terselamatkan. Waktu mau fun run itu tiba-tiba gempa kencang. Saya kira kan takutnya kenapa-napa, makanya selesai kan. Oh gitu. Sehat itu bukanlah hal kemewahan. Sehat adalah hal murah, tapi bisa menjadi mahal ketika sehat berubah menjadi sakit. Halo netizen, jumpa lagi dengan saya host cantik Maritim yang akan mengulik tuntas dan membagikan informasi menarik. Pastinya hanya di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, podcast Naval Untold Story. Go, go, go! Ya netizen, sudah hadir di studio bersama kita 2 narasumber yang akan memberikan informasi mengenai henti jantung mendadak, di mana saat ini kasus kematian yang disebabkan oleh henti jantung ini sudah semakin banyak. Sudah hadir di antara kita ada Dr. Irfan dan Dr. Krisna. Ya. Halo, apa kabar? Baik. Ya netizen, Dr. Irfan ini adalah dokter atlet atau dokter olahraga, dan sedangkan Dr. Krisna adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Marinir Cilandak. Betul begitu ya dokter ya? Ya betul. Dr. Irfan, saat sedang berolahraga ada seseorang yang mengalami henti jantung, itu orang di sekitar itu pertolongan pertama yang harus dilakukan apa? Pada saat kejadian henti jantung, itu sasaran atau tujuan dari orang-orang yang menolong itu adalah mencegah kematian. Betul. Dari situ mencegah kematian dengan apa? Dengan melakukan bantuan hidup dasar. Itu penting sekali, apalagi di fasilitas-fasilitas olahraga itu. Bantuan hidup dasar, keterampilan bantuan hidup dasar itu harus dimiliki oleh seluruh orang yang ada di situ. Nah, bagaimana setelah melakukan bantuan hidup dasar, dipanggil orangnya, kemudian dilihat, kemudian dilakukan resusitasi, dan ada namanya bantuan alat disebutnya AED. AED ini automatic defibrillator, ini merupakan alat yang sekarang merupakan standar di fasilitas-fasilitas perkantoran, di mall itu harus ada AED. Kalau misalnya dari jurnal disebutkan bahwa apabila memang resiko henti jantung mendadak saat olahraga itu rendah, misalnya tidak ada resiko sama sekali, tapi dengan tidak adanya AED pada fasilitas olahraga tersebut, maka risikonya akan 6 kali lipat. Gitu. Jadi memang penting sekali antara keterampilan bantuan hidup dasar dengan penggunaan AED. Kalau dari olahraga nih dok, selain tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Krisna nih, Dr. Irfan, apa yang menyebabkan atau memicu henti jantung itu muncul? Pada saat berolahraga, tubuh ini terutama adalah otot-otot ini membutuhkan demand atau kebutuhan oksigen yang cukup untuk melaksanakan aktivitasnya, terutama otot-otot pada saat berolahraga kan. Nah, oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menggerakkan jaringan otot ini itu dibawa oleh darah, kemudian dari jantung itu berusaha untuk mengkompensasi atau meningkatkan curah jantungnya, denyut jantungnya untuk mengatasi kebutuhan dari jaringan otot tersebut. Nah, ini konsep ini memang harus tahu dulu, sehingga pada saat olahraga kita tahu nih bahwa kenapa ada peningkatan denyut jantung, karena adanya kebutuhan oksigen, suplai oksigen dengan nutrisi pada jaringan otot. Itu pertama. Nah, apabila kemudian yang kedua adalah kompensasi terhadap pembuluh darah. Sirkulasi meningkat, maka pembuluh darah juga akan melebar.
itu kompensasi secara fisiologisnya seperti itu secara normalnya. Kemudian selain nutrisi dan oksigen yang dibawa juga pelepasan panas di situ, sehingga ada yang disebutnya restriksi vaskulernya akan menurun di situ, sehingga akan melebar dan supply atau vaskularitas sirkulasi darah akan lebih tinggi. Nah, dengan peningkatan tersebut, jantung sebagai pompa utama darah itu memiliki fungsi yang utama untuk melakukan peningkatan atau melakukan intensitas disebutnya pada saat olahraga. Apabila tidak bisa mensuplai, maka akan terjadi gangguan irama jantung, akan terjadi penurunan suplai terutama pada pembuluh-pembuluh darah jantung itu sendiri, sehingga jantung ada yang disebutnya hipoksia jaringan atau berkurang suplai oksigen di dalam pembuluh darah jantung, dan akhirnya dapat meningkatkan resiko timbulnya henti jantung mendadak. Di situ ada beberapa hal resikonya seperti sudah disampaikan oleh Dr. Krishna. Yang pertama kalau di kami adalah resiko usia, faktor usia untuk pria di atas 45 tahun, untuk wanita di atas 55 tahun, kemudian resiko kardiovaskuler, faktor kardiovaskuler itu juga seperti riwayat apabila memang sudah ada penyakit jantung atau gangguan irama atau gangguan struktur jantung di situ. Kemudian untuk vaskulernya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu juga sama merupakan resiko terjadinya henti jantung mendadak. Dan yang terakhir adalah diabetes, itu sindrom metabolik. Itu seperti diabetes mellitus, kemudian dislipidemi, dan paling penting nih satu lagi adalah pola hidup sedenter atau tingkat aktivitas fisik yang rendah. Itu juga merupakan salah satu resiko terjadinya henti jantung mendadak saat berolahraga. Seperti itu. Kalau dari pemanasannya nih dok, apakah masa waktu pemanasan itu juga salah satu faktornya juga muncul? Bisa pada saat pada saat melaksanakan olahraga itu dibutuhkan adaptasi, disebutnya adaptasi ya. Jadi pada saat pemanasan maka dibutuhkan adaptasi pada pembuluh darah untuk melebar, pada jantung untuk memompa secara konstan, untuk memenuhi kebutuhan demand dari oksigen dan nutrisi jaringan otot sekitar tubuh. Maka apabila sudah konstan, maka pada saat olahraganya itu akan lebih stabil untuk denyut jantungnya atau intensitasnya lebih konstan. Begitu juga dengan pendinginan, betul juga, karena yang ditakutkan di kedokteran olahraga itu adalah lonjakan intensitas secara tiba-tiba, dari satu waktu tiba-tiba meningkat, kemudian turun lagi. Nah, itu yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan irama. Tadi kan Dr. Krishna ataupun Dr. Irfan sudah menyampaikan beberapa faktor yang memicu terjadinya henti jantung. Itu ada obesitas, aktivitas yang rendah, hipertensi, diabetes, dan selain itu ada lagi nggak dok faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya atau timbulnya henti jantung mendadak dok? Ya, faktor resiko ya. Faktor resiko satu lagi itu tadi sudah semua disebutkan. Yang satu faktor genetik. Faktor genetik ini faktor yang tidak bisa kita modifikasi. Seperti halnya kita proses menua, usia bertambah, itu juga faktor yang tidak bisa kita modifikasi. Yang tadi Maritim sebutkan, hipertensi, diabetes masih bisa diobatin. Tapi kalau genetik, ya sudah, kita terima begitu apa adanya. Jadi penting juga untuk dilakukan screening tentang kesehatan jantung. Yang sering tidak dilakukan adalah seseorang melakukan olahraga tetapi tidak tahu bahwa kondisi jantungnya sebenarnya tidak siap untuk itu. Ya, jadi tidak boleh misleading nanti ke depan bahwa olahraga ternyata berbahaya, bisa henti jantung mendadak. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, bahwa olahraga apapun boleh, tapi harus tahu dulu
saya semampu apa, sekuat apa untuk olahraga. Kemampuan dari betul, dan faktor-faktor resiko tadi itu harus diketahui dari awal. Karena orang yang sudah hipertensi lama, orang yang sudah diabetes lama, orang yang sudah penyakit jantung koroner, itu tidak bisa sama dengan anak muda, atlet yang sehat. Porsi latihan berbeda. Kadang-kala kita memaksakan diri karena kompetitif sehingga terjadi akibat yang fatal. Berarti bukan salah olahraganya ya. Lalu olahraga apa nih yang cocok atau yang pas untuk seluruh kalangan yang bisa menghindari resiko henti jantung nih, Dok? Nah, itu yang pertama, kita tahu kemampuannya, yang mampu laksana. Batas kemampuan kita, baru kita memilih olahraga apa yang tepat. Apabila kita lihat bahwa satu orang ini baru memulai olahraga, maka kaidahnya yang bisa kita sebutkan, kita sarankan adalah start low and go slow. Start low dari intensitas yang paling rendah. Intensitas ini adalah kita ukur dari heart rate 220 dikurangi usia dikali persentasenya. Jadi misalnya di bawah 64%. Itu untuk intensitas yang rendah. Nah, dari situ kita lihat ini apa sih yang target heart rate yang tercapai untuk pertama kali untuk latihan. Apabila tidak ada gangguan yang lain, bisa dengan jogging ringan, jalan cepat, brisk walk is okay, tidak masalah. Kemudian bisa juga berenang, tidak masalah. Tapi yang jelas dari situ kita untuk amannya adalah intensitasnya. Kita garis bawahi intensitasnya yang memang harus bertahap and go slow. Jadi bertahap intensitasnya akan dinaikkan gitu. Setelah kondisi tubuh itu mampu untuk melakukan. Jadi tidak serta-merta orang yang baru mau memulai olahraga tiba-tiba dia saya mau ikut 5K, fun run 5K, 10K. Itu sangat meningkatkan risiko terjadinya henti jantung, bisa cedera yang lain. Karena sebelumnya belum ada latihan. Karena sebelumnya belum beradaptasi tubuhnya seperti itu. Kasus nih seseorang yang sudah mengalami henti jantung dan alhamdulillahnya nih misalkan selamat gitu ya, nggak sampai meninggal. Apakah itu masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa atau harus ada yang diperhatikan lagi gitu? Ada batasan-batasannya, Dok? Christian Eriksen, pemain bola yang sempat henti jantung pada saat Euro 2020 ya. Itu kan di lapangan dia jatuh tidak sadar, untungnya ditolong dengan cepat. Dan setelah itu dia kan setelah lakukan pemeriksaan dan penanganan medis bisa main bola lagi. Sekarang dia sudah bisa main untuk klub-klub bagus juga di Eropa. Jadi orang-orang dengan riwayat henti jantung mendadak yang terselamatkan dan faktor penyebabnya sudah diatasin, dia bisa kembali aktivitas seperti biasa. Tetapi kalau henti jantung disebabkan karena jantung koroner, katakanlah dia sudah harus bypass atau pasang ring, nanti itu akan menyesuaikan lagi. Untuk Dokter Irfan nih, kan saya ya anak muda lah biasa ya, masih panas-panasnya, apalagi yang sekarang ramai kan tadi 5K itu ya lari. Saya jadi was-was nih, takutnya tiba-tiba kena henti jantung kan. Nah, itu gimana caranya mengenali agar saya tahu nih, tadi kan udah disebutkan kayak kunang-kunang, bisa aja kan tadi belum sarapan, kayaknya karena belum sarapan gitu kunang-kunangnya. Selain itu apa yang bisa saya kenali dari diri saya biar terhindar gitu dari henti jantung ini, Dok? Baik, yang pertama memang adalah pemeriksaan medis ya. Jadi utamanya adalah gambaran EKG, apakah ini memang ada kelainan atau tidak. Kalau ada kelainan, mohon ditindaklanjuti dulu sehingga nanti pada saat melakukan olahraga yang disenangi itu lebih fun, jadi tidak was-was. Saya udah periksa kok, saya sudah urikes gitu, sudah ternyata saya tidak ada apa-apa, normal, faktor risiko tidak ada semua. Jadi yang pertama tadi betul pemeriksaan medis. Yang kedua adalah tadi yang sudah disampaikan juga sama bahwa kita lihat bahwa intensitas latihan ini sesuai dengan kemampuan tubuh. Intensitas latihan misalnya kita menggunakan heart rate monitor, bisa dengan menggunakan smartwatch bisa. Nah, kemudian
apabila ada disebutnya dengan misalnya kita bernyanyi, kita masih bisa mengucapkan 2 patah kata, itu masih intensitasnya masih cukup masih bisa ditolerir. Kalau misalnya sudah tidak bisa berbicara, nggak bisa berbicara, itu yang memang harus diturunkan. Terus kemudian ada perkiraan, kira-kira ini dari 0 sampai 10 saya kelelahannya udah di mana. Misalnya udah sekitar 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau udah sama sekali udah capek. Nah, itu yang intensitasnya atau kemampuannya, pace larinya harus diturunkan sehingga aman gitu. Kemudian karena pace intensitas itu dengan berbanding pace ini sesuai dengan adaptasi nanti. Kalau misalnya semakin banyak berlatih, dia akan semakin tinggi nanti pace-nya dengan intensitas yang tidak harus terlalu tinggi gitu. Jadi di situ. Jadi tidak harus seperti tadi seperti kompetitif gitu. Wah, saya karena dibilang bahwa saya bukan atlet rekreasional tapi serasa atlet nasional gitu kan, meraih gelar dunia gitu. Itu yang memang harus dipahami dulu. Bahwa saya tuh have fun saja. Fun run kan namanya juga. Nah, kemudian recovery juga harus ada, dan rehidrasi cairan. Rehidrasi cairan itu bisa dari maksudnya untuk mengisi elektrolit juga di dalam tubuh sehingga tidak terjadi gangguan irama yang diakibatkan oleh elektrolit yang tidak seimbang. Pernah waktu mau fun run itu tiba-tiba berdebar kencang. Saya kira kan takutnya kenapa-napa, nggak tahu sebelah saya ganteng. Oh gitu. Bercanda ya dok ya. Oke, Dokter Irfani, ada nggak yang mau disampaikan ke netizen untuk mencegah terjadinya henti jantung saat berolahraga? Untuk netizen diharapkan agar olahraga itu lebih nyaman, olahraga itu bisa fun gitu. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi fisiknya, apakah menunjang untuk melakukan olahraga atau tidak. Itu dengan cara pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi sebelum melakukan olahraga kita lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, khususnya adalah gambaran EKG untuk pasti kita bahwa tidak ada gangguan jantung, irama jantung, struktur jantung di situ. Terus yang kedua, persiapan latihan. Kalau misalnya baru mulai dari awal, dicoba start slow and go slow. Terus nanti akan bertahap, kemampuannya akan meningkat. Jadi tidak perlu ngoyo, wah sekarang saya harus bisa ini, dan itu membahayakan diri netizen. Nah, kemudian yang ketiga adalah recovery dengan rehidrasi. Jadi nutrisi juga penting, kemudian rehidrasi cairan juga penting, kemudian recovery-nya seperti itu. Sekarang Dokter Krisna nih, mungkin ini edukasi untuk netizen juga ya dok ya. Yeah. Jika sedang beraktivitas, mungkin sedang berolahraga itu mendapati seseorang yang mengalami henti jantung, langkah pertama apa, pertolongan pertama apa yang harus diberikan kepada korban tersebut dok? Mungkin bisa disampaikan kepada netizen. Untuk netizen ya, jadi ketika kita menjadi saksi mata atau orang yang kebetulan ada di dekat seseorang yang mengalami kolaps yang dicurigai jantung mendadak, ada yang istilah kita sering dengar adalah algoritma bantuan hidup dasar. Itu harus dikuasai mulai dari masyarakat tingkat paling awam sekalipun, usia sekolah sudah mulai dikenalkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi ketika terjadi kolaps dan kita melihat itu dimanapun tempatnya, yang pertama harus dilakukan adalah pastikan kondisinya aman dulu. Aman kita sebagai penolong, aman korbannya, aman lingkungannya. Jadi jangan kita melakukan pertolongan di tempat yang berisiko, justru nanti korbannya akan bertambah banyak. Terus yang kedua, ketika sudah pastikan aman, maka kita langsung melihat respon dari pasien ini.
panggil pasiennya, dibangunkan, usaha dibangunkan dengan cepat. Kalau tidak ada respon, langsung panggil bantuan. Itu penting. Jadi panggil bantuan untuk segera memanggil fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian yang ketiga, setelah kita memanggil bantuan, sambil kita mengecek nadinya. Ketika dicek nadi di leher sini, nah dicek tidak ada nadinya teraba, langsung kita lakukan pijat jantung. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa lebih di acara yang lain ya, karena ini kan perlu pelatihan yang lebih khusus. Tapi yang jelas, bantuan hidup dasar itu menentukan survival dari si korban yang ada di dekat kita. 1 menit dilakukan bantuan hidup dasar yang berkualitas, 90% terselamatkan. Tapi ketika sudah lewat dari 8 menit itu 10% aja yang selamat. Jadi siapa yang ada di dekat kita pada saat kita melakukan olahraga, pastikan menguasai bantuan hidup dasar, karena kita tidak pernah tahu siapa korbannya, ada di mana, dan pada saat apa. Baik, terima kasih nih dok, udah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Saya jadi tahu nih cara-caranya, tips and triknya, makanan sehatnya untuk menghindari dari henti jantung mendadak ya dok ya. Mudah-mudahan nih apa yang udah disampaikan oleh Dr. Irfan ataupun Dr. Krisna bermanfaat untuk netizen semuanya. Makasih ya dok ya udah meluangkan waktunya di sini. Terima kasih. Oke netizen, saya ada pantun nih untuk netizen nih. Ada sepatu di tepi telaga, dari desa hanyut ke kota. Sehat itu lebih berharga daripada setumpuk harta. Oke netizen, terus saksikan podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, podcast Naval Untold Story. Go, go, go. Jalan Seva, Jaya Wahai.